Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah jumpa kembali bersama kami di channel yang sama, yaitu channel Pecinta Sholawat. Tentunya dalam pertemuan kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim pada bab mulai mengaji ukuran dan urutannya. Beberapa hari yang lalu telah kita sampaikan dua episode. Kita menyambung episode selanjutnya karena ini pembahasannya agak panjang ya, jadi mungkin beberapa episode ya. Mari para pemirsa, untuk menyingkat waktu langsung saja kita bacakan kitabnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi pahala yang baik, pahala yang soleh bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakati fid dharain amin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Ansyadana Syekhul Imamul Ajal Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar imla'an lil qada'il Khalili Ibni Ahmad As-Sarkhasi. Di sini ada nasyid syair ya. Syair Syekh Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar membaca syairnya siapa? Qadhi Khalil bin Ahmad Syarhasi. Uhdumil ilma hidmatal mustafidi wa atim darsahu bi fi'lin hamidi. Wa idza ma hafidta syai'an a'idhu thumma akidhu ghayata ta'kidi thumma allighu kay ta'uda ilayhi wa ila darsihi ala ta'bidi. Fa idza aminta minhu fawatahu fantadib ba'dahu li syai'in jadidi ma'atik rari ma taqaddama minhu waqtina in li sya'ni hadzal mazidi. Syairnya uhdumil ilma hidmatal mustafidi wa atim darsau bi fi'lin hamidi. Uhdumil ilma, carilah ilmu, khidmatal mustafidi, dengan sungguh-sungguh sampai kamu apa? Wa atim darsahu bi fi'lin hamidi, sungguh-sungguh sampai kamu merasakan nikmatnya merasakan ilmu, nikmatnya mencari ilmu. Khidmatal mustafidi, ya, carilah ilmu dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasa nikmatnya, ya, dapat merasakan nikmatnya mencari ilmu. Merasakan nikmatnya mencari ilmu ini para pemirsa ya, ibaratnya seseorang itu yang betul-betul sangat menikmatinya, sangat enjoy ya, dan sangat ya apa ya
berharap banyak untuk ya ibarat dirinya ini sebuah sebuah tempat, misalnya wadah ya, karung ini lahap, ya lahap dengan barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam karung tersebut. Seseorang yang senang mencari ilmu ini, apapun yang dia belum ketahui dicari dengan serius. Makanya sampai makan aja sampai lupa, ya. Saking senangnya bisa menikmati, ya, menikmati nikmatnya mencari ilmu ini. Oh, ini saya belum tahu. Nah, terbersih di dalam hatinya itu untuk sungguh-sungguh mencari ilmu dan sangat senang sekali, ya. Karena di dalam dirinya menganggap bahwasanya ilmu itu ya sangat-sangat penting ya sekali untuk masa depannya. Dan dalam dirinya sendiri bahwasanya sudah tertancap bahwasanya saya dulu bodoh, nggak tahu apa-apa, tapi sekarang alhamdulillah dengan ilmu saya bisa menambah ilmu. Ya, setelah ilmu kitab ini sudah mengetahui, ya, lalu kitab ini mengetahui, ya belum mengetahui langsung belajar terus berkelanjutan seperti itu. Memang dia itu sudah merasakan nikmatnya mencari ilmu. Kalau sudah merasakan nikmatnya mencari ilmu, maka tetapkanlah untuk mempelajarinya. Kalau sudah ini para santri-santri, para siswa ini memang sudah senang sekali, ya, sudah merasakan nikmatnya ilmu sampai lali rumah gitu, ya. Kalau misalnya keluarganya menjemput, itu sampai lupa, ya, makan aja lupa, saking nikmatnya membaca buku, ya, seperti itu. Atau misalnya berdiskusi dengan temannya untuk membahas satu ilmu, ya, dari satu ilmu dengan ilmu yang lain, ya, terus membahas yang membangkitkan semangat untuk belajar, ya, seperti itu. Nah, kalau seseorang murid sudah menikmati nikmatnya mencari ilmu ini, ya seharusnya mereka menetapkan, ya, mempelajari dengan cara yang terpuji, ya, tentunya dengan jalan yang terpuji. Maksudnya tidak meninggalkan sopan santun, akhlakul karimah, ya. Gak boleh kalau misalnya mencari ilmu, ya, dengan sikap yang sombong. Lalu kalau misalnya dalam diskusi itu terjadi sebuah perdebatan yang sengit sehingga mengeluarkan kata-kata yang ya, yang buruk, ya. Nah, ini gak boleh. Tetap dalam koridor disiplin ilmu dengan akhlak yang baik. Nah, jika seorang murid tersebut, ya, sudah menikmati nikmatnya mencari ilmu, lalu dia tetap istiqomah di dalam proses mencari ilmu ini dengan cara yang terpuji, dengan akhlak karimah. Dan jika kamu telah memahami suatu pelajaran, dan ketika murid-murid ini sudah memahami pelajarannya, ya, maka ya diulang-ulang. Nah, setelah diulang-ulang, kemudian dikukuhkan di dalam hati, ya, ditetapkan dalam hati, ya. Nah, yakinan ilmu ini penting sekali para pemirsa, ya. Nanti di dalam kehidupan ini kalau kita nggak meyakini ilmu, maka orang itu tersebut nggak mau belajar. Sampai kapan pun, sampai tua pun nggak mau belajar, karena nggak meyakini kebenaran ilmu dan nggak bisa merasakan nikmatnya ilmu. Makanya orang awam, orang bodoh, ya, itu ya nggak yakin dengan ilmu. Kalau misalnya dalilnya itu pokoknya, ya, wis pokoknya ini, wis pokoknya gak cocok. Nah, sehingga mereka yang dibuat pegangan itu bukan ilmu tapi hawa nafsunya. Dalam menyelesaikan sebuah masalah itu hawa nafsunya. Ilmunya ya nggak yakin, nggak pernah belajar. Karena nggak punya keyakinan pentingnya ilmu, ya nggak mau belajar. Nah, ini para pemirsa, ya, kalau di kehidupan di masyarakat ini ya seperti itu. Kadang-kala kita menjumpai, ya, masyarakat ini yang malas untuk ngaji, malas untuk belajar. Sudah itu nggak yakin dengan ilmu. Wah, sudah tumbuh ketemu tutup, ya, ya. Rusak dunianya, rusak akhiratnya. Ya. Lah, di sini ini pesan-pesan terhadap para santri, para murid
anak didik kita, para pemirsa, bahwasanya ketika seseorang ini seorang murid itu kalau sudah senang menikmati mencari ilmu, lalu eh, cara mempelajarinya dengan tetap istiqomah, dengan cara terpuji dengan akhlak yang mulia, sekaligus sangat dapat memahami materi pelajarannya, lalu hendaklah mengulang-ulangi materi pelajaran itu dan hendaknya mengukuhkan di dalam hatinya ya, bahwasanya apa yang didapatkan ilmu itu ya bermanfaat bagi kehidupan nanti kalau sudah keluar dari pondok, bisa mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penting yang pintar ilmu tajwid mengajarkan ilmu tajwid kepada teman-temannya ya. Yang pintar ilmu alat ya, misalnya sorof, nahwu diajarkan sama teman-temannya. Yang pintar ngaji Al-Quran diajarkan, akhlak, tata krama diajarkan. Nah, setelah mengkukuhkan di dalam hatinya itu hendaklah mencatatnya para siswa ya. Kalau sudah mencatatnya, sewaktu-waktu para siswa adik-adik ini lupa bisa mengambil bukunya kembali. Nah, murojaah ya. Nah, kamu dapat mempelajarinya kembali. Nah, jikalau misalnya ya adik-adik itu sudah merasa benar-benar mengerti dan tidak khawatir, mungkin tidak khawatir lupa maksudnya ya, maka bergegaslah mengkaji pelajaran yang lain, nambah ilmu lagi, nambah materi-materi lain, dan berusaha memahami materi-materi yang baru. Ini di dalam syairan yang telah kita bacakan tadi. Lanjutkan lagi pemirsa. Ini tetap syairannya, banyak syairannya ini. Zakirin nasa bil ulumi litahaya la takun min ulin nuha bi ba'idi in katamtal uluma usita hatta la tara ghaira jahilin wa balidin summa uljimta yawmal qiyamati nara wa tallahabta bil azabi syadidi. Dzakirin nasa bil ulumi litahya, amalkan ilmumu kepada manusia. Memberi peringatan ya kepada manusia dengan ilmu. Bil ulumi litahya, supaya dengan agar ilmumu itu hidup ya. Nah, hidup. Misalnya memahami kaidah tajwid, memahami ilmu tajwid ya. Kalau misalnya dari pondok, dari sekolahan, pesantren ya, itu sudah mumpuni di dalam memahami kaidah tajwid ya. Kitab tajwid misalnya, ya itu harus dipraktekkan setiap hari ya. Baik bersama teman, orang-orang sekitar Anda nanti di rumah kalian masing-masing. Dzakirin nasa bil ulumi litahya, amalkan ilmumu ya kepada manusia agar ilmumu hidup. La takun min ulin nuha bi ba'idin, janganlah kamu menjauhi orang-orang yang berilmu. La takun min ulin nuha bi ba'idin. Nah, kita jangan sampai menjauhi orang-orang yang berilmu. In katam tal uluma unsita hatta la tara ghairu jahilin wa balidin. Jika kamu in katam tal uluma, jika kamu menyembunyikan ilmu, maka Allah membuatmu lupa. Unsita hatta, sehingga la tara ghairu jahilin wa balidin, sehingga kamu kelihatan seperti orang bodoh dan tumpul akalnya. Nah, ini jika ilmu yang kita peroleh ini tidak kita amalkan ya, kita berusaha untuk mungkin saudaranya yang belum paham melalui ilmu, misalnya tajwidnya kita berikan materi kepada mereka. Nah, tentunya ini selalu hidup. Tetapi sebaliknya kalau misalnya tidak diamalkan, tidak disampaikan kepada yang lainnya ataupun menyembunyikan ya, maka akan membuatmu lupa. La tarawir jahilin unsita hatta la tarawir jahilin, maka kamu kelihatan seperti orang
bodoh dan tampak tumpul akalnya. Summa uljimta yaumal qiyamati naro, dan pada hari kiamat nanti kamu akan apa? Nah, dikalungi api neraka ya. Wa talahabta bil adzabis syadid, sehingga tubuhmu hangus. Ya, artinya itu mendapat siksa yang pedih. Nah ini ya, seseorang yang bodoh diwajibkan untuk mencari ilmu. Ketika mendapatkan ilmu, apa? Kita harus mengamalkan ilmunya. Ini tanggung jawabnya berat para pemirsa. Tapi juga pahalanya besar. Di sisi lain pahala mencari ilmu itu sangat besar sekali. Seperti apa? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, pahalanya seperti orang yang berperang di jalan Allah sabilillah hatta yarji'a, hingga kembali. Nah, pahalanya besar. Begitu juga kalau misalnya sudah mendapatkan ilmu, ya kita harus betul-betul mengamalkan ilmu kita. Nah, menyalurkan ya. Artinya itu ya memberikan manfaat kepada orang-orang sekitarnya, kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada tetangganya. Ini bila kita itu apa? Menyembunyikan ilmu kita, maka apa? Besok nanti di akhirat dikalungi api neraka, sehingga hangus tubuh kita. Dilanjutkan lagi, wala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munadharati wal mutarahati. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munadharati wal mutarahati. Hendaknya para santri, para murid, para pelajar sering-sering mendiskusikan apa? Suatu pelajaran, para santri atau para pelajar ya harus sering-sering berdiskusi ya, suatu pendapat atau masalah-masalah dengan teman-temannya. Ini mudzakarah, munadharah, ya, untuk meyakinkan, untuk memantapkan bersama-sama ya dengan teman-temannya. Wal mutarahah fayambai ayyakuna bil insafi wa ta'anni wa ta'ammuli wa yataharraza anisyaghabi fa innal munadharata wal mudzakarata musyawaratun wal musyawaratu innama yahsulu bit ta'ammuli wat ta'anni wal insaf wala yahsulu dzalika bil ghadabi wasyaghabi. Nah, yaitu tadi diskusi tersebut ya seyogyanya harus dilakukan dengan tertib dan tenang. Yang baik ayakuna bil insaf wa ta'ani wa ta'amul ya, dengan tenang, tidak gaduh, tidak emosi, tidak dengan berpikir yang tenang ya, maka ilmu-ilmu yang dihasilkan, diperdebatkan, didiskusikan itu kalau misalnya kita ini dengan kondisi yang tenang, kondisi yang tidak gaduh. Nah, ini membuat sesuatu itu enjoy, nyaman ya. Nah, itu tadi diawali bahwasanya ketika berdiskusi jangan gaduh, jangan bikin emosi. Nah, ini berarti apa? Dia tidak menjaga tata krama di dalam mencari ilmu. Nah, pada beberapa menit yang tadi kita ucapkan bahwasanya jangan sampai di dalam mencari ilmu itu dengan cara-cara yang tidak terpuji, nah, seperti itu. Nah, ini murid-murid ini dibangkitkan semangat kebersamaan dengan teman-temannya untuk mendiskusikan sesuatu yang baik di dalam ilmu tersebut, sehingga menghasilkan suatu pendapat, mengerucut suatu pendapat yang luar biasa.
ya. Dan silaturahim dipupuk dari musyawarah itu semakin kokoh. Ini penting sekali ya, adik-adik sekalian, bahwasanya kalian harus senang untuk mendiskusikan suatu pendapat permasalahan ya. Takrif ya, mentakrif. Kalau yang di dalam itu masalah itu mu'arraf ya, itu. Ini penting sekali untuk mendalami, untuk berdiskusi bersama. Jangan dikotori dengan kegaduhan, dengan emosi. Tentunya apa? Karena kalau suasana tenang dalam berpikir adalah tiangnya musyawarah. Dan tujuan musyawarah ya untuk mencari kebenaran. Tujuannya itu akan tercapai bila orang-orang yang terlibat di dalam diskusi ataupun musyawarah tersebut bersikap tenang, bersikap benar di dalam berpikir, sikapnya lapang dada, ya. Nah, sebaliknya, hal semacam itu tidak akan berhasil bila timbul kegaduhan ataupun saling emosi, saling menghujat. Ya ini ya, lepas kontrol. Nah ini adik-adik, para siswa, ya, mahasiswa, dimanapun Anda berada, kalau misalnya mengadakan diskusi, hendaklah ya, kita utamakan ketenangan, lapang dada, ya, berpikir yang cerdas, ya, memberikan komentar-komentar, alasan, jawaban yang didiskusikan itu jangan cerdas, akal, tenang pikirannya, hatinya tenang, maka akan membuat situasi hidup terasa nyaman. Nah, di situ rahmat Allah akan turun kepada kelompok tersebut, kelompok musyawarah tersebut, ya, halaqah tersebut. Nah ini para pemirsa, adik-adik sekalian, para santri, hendaknya ini dibuat pegangan karena ini adalah kitab Ta'limul Muta'alim, ya, pengarangnya ini luar biasa, orang-orang yang sangat luar biasa, orang alim. Maka hendaklah kalian insya Allah hendaklah kalian mengikuti kitab Ta'limul Muta'alim ini. Insya Allah kalian menjadi orang-orang yang terbaik nanti di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah materi Ta'lim Muta'alim yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya berharap ya para pemirsa untuk memberikan kritik, saran yang dapat meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu kualitas video-video kami selanjutnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.